Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu ini dikenal dengan istilah Minggu Letare. Istilah ini diambil dari kata pertama antifon pembuka di dalam misa dari Yesaya 66 ayat 10 yang berbunyi, "Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya." Di dalam bahasa Latin, kata bersukacitalah berarti letare. Sehingga minggu ini disebut juga sebagai Minggu Letare. Dengan merayakan Minggu Sukacita atau Minggu Letare ini, gereja hendak mengajak kita untuk bersukacita di masa tobat ini, karena kita sudah berada di separuh jalan di masa tobat ini. Kita bersukacita karena kita sudah cukup berjuang untuk mengendalikan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan kita juga berjuang untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam arti tertentu, kita terus berjuang, bukan hanya di dalam pertobatan ini. Kita berjuang untuk bertobat, bukan hanya di masa Prapaskah ini saja, tetapi kita berjuang untuk bertobat supaya kita bisa mencapai sukacita abadi sebagaimana yang dikatakan di dalam surat kepada jemaat Ibrani. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ibrani pasal 8 ayat 18. Santo Paulus di dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan kita bahwa dalam perjuangan untuk bertobat kita tidaklah sendirian, sebab Allah akan membantu kita. Santo Paulus mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Artinya Allah pun akan turut campur tangan dalam proses pertobatan ini, karena sekalipun kita telah mati secara rohani karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, tetapi Allah akan menyelamatkan kita berkat belas kasih dan karunia-Nya. Di dalam bacaan yang pertama kita juga melihat belas kasih Allah kepada manusia dalam hubungan dengan pertobatan. Kitab kedua Tawarik mengatakan bahwa murka Allah memang dijatakan lewat pembuangan bangsa Israel, tetapi kerahiman Allah dinyatakan lewat pembebasan. Dalam arti tertentu, Allah yang kita imani akan senantiasa menyertai proses perjuangan kita menuju pertobatan yang diinginkan oleh Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk bertobat? Di dalam bacaan Injil, Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya, untuk bertobat kita perlu percaya, bukan hanya tentang perasaan dan pikiran, tetapi tentang percaya di dalam mengikuti jejak Yesus, mengikuti jejak hidup Yesus. Kita memandang cara hidup Yesus, melihat bagaimana Ia hidup, dan kita pun harus hidup seturut Yesus hidup. Kita harus melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Itulah pertobatan yang sejati yang harus kita lakukan setiap saat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, pertobatan yang sedang kita jalani saat ini haruslah kita jalani dengan penuh sukacita. Karena bacaan pertama dan bacaan yang kedua juga mengingatkan kita bahwa kita telah mati karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita mati secara rohani.
sebagaimana bangsa Israel juga mengalami hal yang sama dalam masa pembuangan dan hidup di dalam penindasan dosa. Kita yang mati secara rohani ini sedang hidup di dalam penindasan dosa. Tetapi karena rahmat dan belas kasih-Nya, karena kerahiman Allah, Allah kini sedang memanggil kita kembali lewat proses pertobatan. Dan dalam proses pertobatan itu Allah menyertai kita sebagaimana Ia menyertai bangsa Israel menuju pembebasan. Dalam arti tertentu Allah turut campur tangan dalam proses pertobatan kita. Perjuangan kita hampir selesai. Dan di hari-hari terakhir ini ingatlah bahwa cobaan dan godaan itu semakin kuat. Sehingga harusnya kita juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin meminta kekuatannya dan terus berproses bersama Tuhan. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk memandang dirinya yang tersalib. Sebenarnya momen memandang salib adalah momen sukacita. Secara pribadi, ketika saya sedang bergumul atau sedang berada di dalam penderitaan, salah satu kebiasaan yang sering saya lakukan ialah memandang salib. Hanya duduk dan memandang salib. Karena dengan memandang salib, saya merasa tidak sendirian. Justru di dalam perjuangan dan pergumulan itu ada sukacita yang terus menopang saya, karena saya dikuatkan bahwa Yesus yang tersalib itu juga sedang berbicara secara pribadi kepada saya untuk terus berjuang. Karena dalam proses perjuangan itu, Yesus yang tersalib itu senantiasa menemani saya yang juga sedang memikul salib saya sendiri. Karena itu, marilah kita terus berjuang untuk menyelesaikan masa pertobatan ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Anda semua.